Kegelisahan saya yang paling saat ini adalah bagaimana negeri kita ini bisa berdaulat. Kita Indonesia terikat peraturan perdagangan bebas tekstil, garment di Indonesia, terutama di Jawa Barat itu sudah ada dari 1929. Bahkan dari tahun kemarin semenjak COVID. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Kegelisahan saya yang paling saat ini adalah bagaimana negeri kita ini bisa berdaulat. Karena yang saya rasakan saat ini, kesulitan kita itu atas datangnya barang-barang impor yang sudah jadi sangat mengganggu UMKM lokal kita. Saya bisa bicara begini karena saya bergerak di bidang kain tekstil itu dari tahun 1980. Sebelumnya kakek saya pun sudah bergerak di bidang tekstil dari tahun 1940. Dari sejarah tekstil garment di Indonesia, terutama di Jawa Barat itu sudah ada dari 1929. Berarti itu sudah lama sekali mendarah mendaging dan mencakup hidup orang banyak ya, kebutuhan hidup orang banyak. Di situ kan sebenarnya kalau kita bisa bicarakan ya, bagaimana kita bisa berdaulat tanpa masuknya barang-barang impor yang dari luar. Pernah ada pembicaraan bahwa kita Indonesia terikat peraturan perdagangan bebas. Tapi apakah kita tidak bisa keluar dari sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang sangat mengeruk saya materi, kepusingan khalayak banyak. Itu kan sebenarnya harus ada seperti ada pencegahan ya. Yang saya tahu seperti tahun kemarin Inggris pun bisa keluar dari Brexit, zona perdagangan bebas, untuk menjaga negerinya. Banyak perusahaan-perusahaan tekstil di Jawa Barat terutama yang sekarang kehilangan pekerjaan, pabriknya tutup. Berarti PHK itu tahun kemarin saja sudah hampir, kalau tidak salah, 20 juta. Ketakutan saya ini tahun ini bakal ada gelombang PHK kedua yang lebih luar biasa lagi. Mungkin kan yang ditakutkannya PHK ini terjadi sebelum Lebaran ya. Karena bisa dibilang Lebaran tahun ini tidak ada pergerakannya sangat kecil. Itu sih, ini akan jadi masalah. Bagaimana pencegahannya ya, karena saya sebagai seorang UMKM ya, saya sebenarnya dengan saya sebutnya rekan-rekan kerja di perusahaan saya itu kesulitan ya. Bukannya kita tidak mau bergerak, tapi dengan banyaknya kesulitan ekonomi lah, faktor izin segala yang membuat kita seakan-akan susah berdaulat. Itu yang jadi masalah ya, kalau bagi saya sih. Masuknya barang-barang dari Cina, Korea, Vietnam, Thailand itu sangat mengganggu sekali perekonomian UMKM kecil kita di Indonesia. Kita sebagai pengusaha hanya bisa mematuhi peraturan dari pemerintah. Jadi yang punya regulasi memasukkan barang impor itu sebenarnya kan pemerintah ya, dengan perusahaan-perusahaan impor yang ada di Indonesia. Saya ada kesulitan yang seperti saya cerita tentang kain batik. Batik itu kan sebenarnya kan diproduksi kan aslinya budaya kita. Tapi sekarang ada beberapa perusahaan yang entah gimana impor kain batik dibikinnya di
Tiongkok, diimpor ke Indonesia, kain jadinya jauh lebih murah daripada produk kita sendiri yang lokal. Gitu. Kesedihan saya, apakah harus sampai budaya kita dibuat di tempat lain, bukan di negeri kita? Dan itu kan sudah terjadi. Kain batik rayon tuh banyak made in luar. Made in kita ya seperti Bandung, Pekalongan, Solo, ya kita semua terjepit, ya. Karena yang setahu saya yang dari luar masuk itu kan memakai politik dumping. Ya, dimana harga yang buat diekspor jauh lebih murah dan mereka semua mendapatkan keringanan dari pemerintahnya. Ya memang sih kalau dipikir sulit sih jadi pemerintah, tapi kan ini semenjak tahun kedua COVID ini kan semestinya ada suatu tindakan yang lebih nyata ke area ekonomi. Mungkin saya bicara ini bukan bidang saya aja yang di tekstil, mungkin bidang-bidang lainnya juga ya. Moga-moga ya kalau saya harapkan ya pemerintah bisa ada tindakan pencegahan. Mohon maaf, memang kan kemarin-kemarin ada kata-kata kita harus membenci barang impor. Oke, terima kasih banyak kalau statement itu dilakukan dengan cara ya stop dulu lah barang impor barang jadi. Itu kan jauh lebih nyata ya. Mungkin kalau UMKM di perusahaan saya mungkin ada kali 40 perusahaan yang masuk. Macam-macam kan untuk bahan tekstil. Kita karena hanya produksinya kain, di bawahnya lagi kan ada perusahaan benang dipintal kapas dipintal jadi benang dipintal jadi kain dimatangkan dimasukkan ke garment, dari garment dibuat baju ya dijual ke masyarakat. Kalau dilihat dari alur yang panjang ini kan terlihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Belum lagi yang masa energi buat pabrik, ya kan. Belum lagi di pabrik itu kan kadang-kadang suka ada catering untuk pegawai segala. Itu berarti hanya dari bidang saya aja tekstil itu sudah sangat banyak yang terlibat. Harapan kedepannya ya saya ingin Anda semua bisa memperjuangkan ini. Bagaimana caranya ya? Karena tak mungkin pendapat saya ini menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik jika tanpa bantuan Anda semua. Indonesia itu bukan hanya dipikirkan jangka pendek. Mohon maaf, bukan 2024 loh ya. Kita harus pikirkan untuk anak cucu kita untuk jangka panjang. Ya kan? Like, komen, dan subscribe channel saya agar kita semua bisa sama-sama membangun. Karena komentar Anda, subscribe Anda bisa ini seperti sebuah, kita sebutnya virus yang harus kita sebarkan. Bagaimana kita menjaga negeri kita ke depannya. Salam tukang kain, berjuang.